Shalom para laskar Kristus. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk berdoa, mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat negara Korea Selatan maupun negara tercinta kita Indonesia. Sama-sama 75 tahun bisa berdiri sampai sejauh ini akibat pertolongan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terbesar yang memberikan buat negara Korea Selatan dan negara kami Indonesia, Bapak. Lebih dahulu kami berdoa buat negara Korea Selatan ini, Yesus, di mana kemerdekaan sejati mereka belum dapatkan, Bapak. Kami percaya, tapi tangan Tuhan, kemerdekaan yang daripadamu saja, Tuhan Yesus sudah mengerjakannya. Tuhan Yesus sudah membangkitkan kembali generasi-generasi yang takut akan Tuhan, sehingga kemerdekaan yang mungkin kemerdekaan spiritual mereka akan dapatkan, Bapak, di akhir-akhir ini, Yesus. Yesus, kami percaya Bapak, lawatan tangan-Mu Bapak sedang bekerja buat negara ini, Bapak, pemerintahan ini, para generasinya, Bapak, bahkan gereja-gereja Tuhan yang berada di tempat ini, Yesus. Tuhan Yesus sedang lingkupi, Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang sedang memberikan mereka lebih lagi keberanian untuk mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapak, kemudian Korea Selatan akan terus dijaga oleh Tuhan, dan sehingga Tuhan Yesus akan tetap berdaulat di negara ini, Tuhan Yesus. Yesus, kami juga berdoa buat negara tercinta kami, negara Indonesia, Bapak. Terima kasih Bapak buat 75 tahun yang indah, 75 tahun yang luar biasa buat negara tercinta kami, Bapak. Banyak orang yang berusaha memecah belah beberapa negara kami, tapi kami percaya tuntunan tangan Tuhan, tuntunan Roh Kudus selalu melingkupi negara kami, Bapak, sehingga perpecahan itu dijauhkan dari tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perpecahan itu jauh, Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat segala negatif thinking Bapak buat negara kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sedang berkarya buat negara kami, Bapak. Pentakosta ketiga Tuhan Yesus sedang lebih lagi menyala-nyalakan api Roh Kudus Bapak di negara kami, Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada, Tuhan Yesus berikan mereka lebih lagi kebijaksanaan, kerelaan, ketulusan hati untuk melayani masyarakat yang ada, Yesus. Kami juga berdoa buat masyarakat kami, Bapak, supaya masyarakat kami dimanapun mereka berada, Bapak, mereka dapat menerima Engkau, mereka dapat siap untuk menjadi saksi-Mu, Bapak. Terus kami berdoa Bapak buat gereja-gereja di Indonesia juga, Bapak, supaya mereka dapat bersatu hati, mereka dapat bekerja sama, Bapak, untuk hanya satu tujuan, memuliakan nama-Mu saja, Yesus. Kami berdoa Bapak dalam segala denominasi yang ada, perkenanan tangan Tuhan akan selalu ada, Bapak, di setiap gereja yang ada. Selama gereja itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus, kami juga berdoa Bapak buat segala bangsa di dunia ini, Bapak, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan-keadaan di mana Tuhan Yesus akan datang, Bapak, keadaan akhir ini, Yesus. Kami percaya Bapak, kedaulatan Tuhan, otoritas-Mu sedang dideklarasikan di banyak bangsa. Tuhan Yesus, kami juga percaya Bapak, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu dan kehadiran-Mu, Bapak, di setiap bangsa. Kami berdoa Bapak buat setiap orang percaya Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, perlindungan, Tuhan Yesus yang berikan ketekunan, kesetiaan lebih lagi, Bapak, untuk mereka lebih lagi Bapak berpegang teguh pada tangan yang mungkin di mata banyak orang tidak ada harapan, banyak kesulitan, tapi di mana jika berpandang padamu Bapak ada pengharapan itu nyata. Terus kami juga berdoa Bapak buat segala tenaga medis
buat segala pemerintahan, supaya mereka lebih lagi dengan bijaksana. Mereka diberi lagi lebih waktu Bapa, mereka lebih lagi hikmat untuk menemukan Bapa segala sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak bisa ditemukan oleh manusia, tapi dengan perkenanan-Mu, pertolongan Roh Kudus Bapa, tenaga medis pun Bapa akan menjadi maju Bapa, sehingga pandemi ini dapat dilewati bersama-sama Bapa. Yesus, kami juga berdoa Bapa buat BIC Korea, gereja tempat kami berada. Kami berdoa buat pastor senior kami, Pastor Niko, Pastor Johan, overseas pastor kami, Pastor Harun. Dimanapun mereka berada Bapa, Engkau yang terus pakai mereka Bapa. Lebih lagi dengan Roh-Mu Bapa. Berikan mereka roh kewaspadaan di akhir-akhir ini Yesus, supaya mereka lebih lagi Bapa, lebih peka lagi, lebih sensitif lagi Bapa mendengar suara Tuhan. Lebih lagi Bapa untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak bangsa. Kita juga Bapa buat gembala kami di sini, Pastor Dedi beserta istri. Berkati mereka Bapa dalam segala kebutuhan yang mereka perlukan. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang maha tahu Yesus. Engkau akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu lagi, lebih dan lebih lagi Bapa. Engkau akan menyediakan para gembala-gembala pun juga Bapa, jadi support mereka yang baik Bapa. Penopang-penopang mereka Bapa, saya Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati juga Bapa kul-kul yang ada Bapa menjadi komunitas kecil yang sehat. Bukan seperti sekadar komunitas kecil yang biasa, tapi kami ingin menjadi komunitas kecil yang menjadi saksi-saksi-Mu Bapa, seperti jemaat-jemaat mula-mula Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu tercurah Bapa di tempat ini dan sekarang ini dimanapun Kau berada. Terima kasih Yesus. Jemaat silakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita. Ada waktu yang khusus kita datang ke sini untuk menyembah Tuhan. Kita datang ke sini ada kerinduan di hati kita yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jesus, take me.
Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Let's again declare again. We make way. Come on, raise your voice. We make room.
benar Tuhan, sesuai lagu ini Bapa, kami datang ke sini untuk hanya untukmu Bapa. Kami datang ke sini untuk terima kehadiran Roh Kudus Bapa. Kami rindu untuk bertemu muka dengan muka sekali lagi dengan Engkau Bapa, secara spiritual Yesus. Yesus, kami yakin dimanapun kami berada, ketika kami sedang beribadah sekarang ini, lawatan Roh Kudus sedang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya akan kehadiran Roh Kudus sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan lagi dong buat kita. Amin, haleluya. Mari kita dengarkan sedikit pastor message dan firman Tuhan dari pastor senior kita, Pastor Niko. Shalom semuanya. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup yang ada di dalam kita telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7, yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peran Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini, bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing for me, anointing for me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing for me, anointing for me, anointing for me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing for me, anointing for me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan
karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu, termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, dan juga yang membuat blueprint, dan berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati
berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow. Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham, apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan pada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntut sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan Tuhan, persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini, tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru pada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya, akan terjadi penuaian jiwa besar-besar. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah
bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sampai yang di akhir-akhir ini masih bisa bersuka cita karena masih bisa bersekutu bersama teman-teman saudara-saudara seiman kita. Katakan amin. Amin. Oke, let's go. Hari ini kurang satu hari. Satu orang dong terakhirnya. Kau sahabatku lagi. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, coba tangannya tunjuk. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita.
pihak kita segala sesuatu itu seems impossible. Hampir aja kan, saking excitednya kan. Ulang. Saya percaya ketika Tuhan di pihak kita, seems semuanya itu possible. Kaulah kuatku Tuhan. Coba. Haleluya. Di minggu ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, renungan BIC Korea dapat diakses
di alamat website ini. Jika teman-teman ingin membaca lebih lagi tentang firman Tuhan, yuk sama-sama akses BSC Soul WordPress ini, setiap hari diupdate terus. Kemudian yang kedua, kita mau ucapin congrats Happy Baptism Day buat saudara kita Lucy Yonatan. Diberi kesempatan menerima Roh Kudus, mengenal Tuhan kita supaya bertemu lagi dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus jam 8 malam kita akan sama-sama adakan Cool online, akan dilayani oleh Pastor Chandra dari BCS Singapura. Teman-teman yang rindu akan menajamkan spiritualnya kembali, yuk sama-sama join di Cool ini. Oke, mari kita saatnya kita bersama persembahan kita. Mari kita bersama kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang dalam surga, Bapa Engkau sungguh baik atas berkat-Mu yang tidak pernah terkira buat kami semua, Bapa. Kami percaya Bapa, dan kami ingin belajar untuk menyisihkan sebagian dari berkat-Mu ini, Yesus, untuk dipergunakan lebih lagi untuk kemuliaan tangan Tuhan. Berkati Bapa untuk persembahan ini, layakkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of
and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 Jesus at the center of it all. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus kami tinggikan namamu. You're the center of it all. Be the center of our life, Jesus. It's all about you. Here I am. We love you, Lord. We Terima kasih Bapa di sorga, karena kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Yesus selalu menjadi pusat dalam setiap area hidup kami. Dan sekarang kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami Tuhan. Kami rindu, kami lapar dan haus akan Engkau. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini, sama seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan Juru Selamat yang kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pada setiap orang yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sepanjang bulan Agustus ini Gereja Pusat kita Bethany Church Singapura, GBI Sri Tower Jakarta, gereja di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Johan Handoyo, seluruh gereja cabang yang ada di Indonesia dan di luar negeri, termasuk di Korea Selatan, di kota Seoul, di IC Korea, kita sama-sama sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Excellent Community. Katakan Excellent Community. Nah, saudara, minggu lalu kita telah belajar dua gaya hidup dari komunitas orang percaya, dua gaya hidup komunitas rohani. Yang pertama adalah hidup dalam ketekunan, bertekun dalam pengajaran para rasul, kebenaran firman, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, mengingat akan pengorbanan Yesus, perjamuan kudus, dan bertekun di dalam doa. Kemudian yang kedua adalah hidup dalam kesatuan hati. Bagaimana kita bisa sehati? Harus rendah hati, memperhatikan kepentingan orang lain, meneladani Tuhan Yesus Kristus. Komunitas kita harus sepakat dulu bahwa patokan atau point of reference dalam komunitas kita hanyalah Yesus. Ya, Yesus adalah pusat. Jesus be the center of our community. Nah, hari ini saya mau menyampaikan secara sederhana saja firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Community of Love, ya, komunitas yang saling mengasihi satu sama lain. Dan ini adalah nama small group kita, nama komsel kita, Cool Community of Love. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, dari dua ayat ini kita bisa menemukan ada dua alasan mengapa kita harus mengambil keputusan untuk saling mengasihi satu sama lain.
Sekali lagi, mengasihi adalah sebuah keputusan. Katakan, mengasihi adalah keputusan. 2, 3. Mengasihi adalah sebuah keputusan. Nah, dua alasan yang sama-sama kita mau renungkan. Yang pertama, kenapa harus saling mengasihi? Karena saling mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus. Saling mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, a new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another, say Jesus. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kata baru di ayat ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata kainos. Kainos itu artinya new in quality, baru dalam kualitas. Ya, tentunya kualitas sebagai gambar dan rupa Allah, karena saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kita tahu bahwa Allah adalah kasih. God is love. Itu sebabnya kita sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh di dalam dosa tapi kemudian ditebus, diselamatkan, kita adalah ciptaan yang baru. Baru di situ bicara tentang quality, bicara tentang kualitas, ya, kualitas hidup seorang yang sudah diselamatkan atau yang sudah ada di dalam Kristus adalah salah satunya saling mengasihi. Nah, saudara, jujur memang kita harus mengakui dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada orang-orang tertentu yang lebih mudah kita kasihi. Dan ada orang-orang tertentu yang lebih sulit untuk kita kasihi, bahkan sangat sulit untuk kita kasihi. Halo, betul? Ayo, betul kan? Ada yang mudah saudara kasihi, ada yang sulit saudara kasihi, tapi ada yang sangat sulit saudara kasihi. Kenapa sulit, saudara? Karena memang setiap kita itu punya standar masing-masing, saudara, ya. Dan ketika kita melihat ada orang-orang yang aneh, ada orang-orang yang weird, yang freak, yang antik, yang sulit, yang merepotkan, yang mengganggu, yang menyebalkan, ya, yang menjengkelkan dan lain sebagainya menurut standar saudara tentunya. Dan apalagi kalau orang-orang itu mengecewakan kita. Saudara tahu kan artinya kecewa? Kecewa itu adalah ketika perilaku tidak sesuai dengan harapan kita. Kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya standar. Kamu itu perilakunya harus begini, dan ketika orang itu perilakunya tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan kecewa dengan orang itu, saudara, ya. Dan itu yang membuat kita susah mengasihi mereka, saudara, ya. Itu yang membuat kita sangat sulit untuk mengasihi mereka. Apalagi kalau mereka menyakiti hati kita. Dan kita tahu kalau misalnya kita sudah disakiti dan itu menimbulkan luka di batin kita, saudara, ya, maka biasanya namanya luka itu nggak bisa cepat sembuh, ya, atau nggak bisa mudah untuk disembuhkan. Meskipun mungkin di mulut saudara berkata, iya saya mengampuni, tapi biasanya di hati saudara lebih tahu nggak terlalu mudah, ya, untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati. Nah, bagaimana ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian dalam hidup kita? Bisa nggak sih, atau bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang antik, yang sulit, yang nyebelin, yang menjengkelkan, gitu ya, saudara? Orang-orang yang tidak kita sukai. Nah, coba saudara perhatikan bersama, saya belajar terus-menerus dari ayat-ayat ini. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39 kita baca bersama, 2-3. "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, teks ini menceritakan bahwa pada suatu kali ada orang-orang Farisi yang mendengar bahwa Tuhan Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam. Dan pada saat mereka sedang berkumpul, maka salah seorang dari ahli Taurat bertanya, ya, nih, salah seorang ahli Taurat bertanya untuk menjebak sebetulnya
untuk mencoba Yesus, tanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, saudara harus tahu bahwa para rabi Yahudi, para guru Yahudi waktu itu telah merumuskan hukum Taurat itu ada 613 perintah. Itu mereka yang bikin. Dan ketika mereka tanya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya mereka mau menjebak atau menjatuhkan Yesus, ya. Dan mereka bertanya dengan mengharapkan Yesus menjawab hanya satu jawaban, karena mereka tanya hukum yang terutama, ya. Dan mereka siap mendebat Yesus karena 613 itu mereka yang rumuskan gitu. Tapi menarik karena jawaban Yesus bukan satu, saudara, tapi Yesus berkata hukum yang terutama itu ada dua jawaban. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan mereka nggak bisa debat, saudara, ya, karena jawaban Yesus itu sangat tepat. Nah, artinya begini, saudara, bahwa kasih Allah itu tidak bisa dilepaskan dari kasih kepada sesama, ya. Mengasihi Allah itu dibuktikan dengan mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Allah, berarti kita juga harus mengasihi orang-orang yang Allah kasihi. Itu yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat yang bertanya. Dan menarik karena Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana cara kita mengasihi sesama, saudara. Kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. So, dalam hal ini saya tiba-tiba dapat insight aja, ya. Ini terus revelation, pewahyuan yang terus berkembang dalam pikiran saya, dalam perenungan saya. Saya mengasumsikan semua orang itu mengasihi dirinya sendiri, ya. Ini asumsi. Semua orang pasti mengasihi dirinya sendiri, saudara. Bahkan kalau ada orang yang berkata dia benci sama dirinya, saudara, ya, bahkan membenci dirinya sampai dia memutuskan untuk bunuh diri. Sebenarnya kalau sudah pikir baik-baik, orang yang bunuh diri itu sebenarnya menurut dia melakukan hal itu untuk kebaikan diri dia. Ya enggak? Coba saudara pikir, kenapa sih orang bunuh diri? Karena dia ingin dilepaskan dari penderitaan. Orang bunuh diri itu karena dia berpikir dunia ini nggak baik nih. Kegagalan, sakit, penderitaan, penolakan, ya, itu nggak baik, saudara. Saya pernah ngomongkan orang bunuh diri itu self-nya kuat, ya, karena dia nggak mau terima realita kalau dirinya itu disakiti. Dia nggak mau terima realita kalau dirinya itu gagal. Dia nggak mau terima realita kalau dirinya itu mengalami penghinaan, mengalami penderitaan, kesakitan. Dia nggak terima itu realita itu. Itu sebabnya menurut dia, sekali lagi menurut orang itu, yang baik buat dirinya adalah, ya, dia harus akhiri hidup itu supaya dia nggak melihat realita tersebut. Halo, betul kan? Menurut dia, menurut orang itu, ketika dia melakukan itu, suicide, ya, itu untuk kebaikan diri dia sendiri, ya. Pada dasarnya manusia itu memang mengasihi dirinya sendiri, saudara. Ya, mereka mengasihi, mereka ingin berbuat yang baik buat dirinya sendiri. Tapi kalau mau dipikir-pikir, saudara, kita mengasihi diri kita sendiri, tapi kita tidak menyukai diri kita sepenuhnya. Betul gak? Saudara mengasihi diri saudara sendiri, ya. Tapi ada hal-hal dalam diri saudara yang tidak saudara sukai pasti. Saya mengasihi diri saya sendiri, tapi saya harus mengakui bahwa saya nggak sepenuhnya menyukai diri saya sendiri. Ada hal-hal yang saya nggak suka dalam diri saya yang sampai sekarang masih menjadi pergumulan, kelemahan saya, kekurangan saya, ya, kebiasaan buruk, kesalahan-kesalahan. Saya nggak suka itu, dosa. Saya sebenarnya mau lepas dari dosa, saya mau bebas dari dosa, itu 100%. Saya nggak suka, tapi ya kenyataannya saya masih jatuh lagi dalam dosa. Jadi ya saya tahu itu sebuah anugerah Tuhan memang untuk kita bisa lepas dari dosa sepenuhnya. Ya, tapi ya kita harus mengakui jujur bahwa kita masih bergumul. Halo, betul? Ada hal-hal yang saya nggak suka sebenarnya dengan diri saya. Ya, saya mengasihi diri saya, tapi saya belum menyukai diri saya sepenuhnya, saudara, ya. Dan kita semua sedang ada dalam proses seperti itu. Ya, kita bisa mengasihi diri kita sepenuhnya, tapi kita belum menyukai diri kita sepenuhnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengasihi sesama, meskipun mungkin kita nggak menyukai mereka. Bisa kok, kita bisa kok mengasihi diri kita sendiri meskipun kita belum sepenuhnya menyukai diri kita sendiri. Itu sebabnya kita juga bisa mengasihi sesama meskipun kita nggak suka dengan mereka, saudara. Saya pernah ingat ada sebuah quotation beberapa tahun yang lalu yang berkata begini, kasihilah sesama, bencilah perbuatan orang yang tidak benar, tetapi kasihilah orangnya. Ya, saya ingat itu beberapa tahun yang lalu ketika saya ikut camp.
Ya, jadi mengasihi orang, yes, ya, tetapi kita harus membenci dosanya. Nah, saudara, saya belajar dari quotation itu. Quotation itu muncul dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu membenci dosa, tapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus itu benci dosa, tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Jadi ada sebuah quotes yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, dikatakan mengasihi adalah masalah komitmen, sedangkan menyukai itu masalah kecocokan. Mengasihi adalah masalah keputusan, sedangkan menyukai itu masalah perasaan. Perasaan itu bisa berubah-ubah. Menyukai orang itu karena cocok, ya. Kita menyukai orang karena kecocokan, mungkin cocok pola pikirnya, maka suka ada geng-geng gitu ya. Suka ada orang yang sama orang-orang ini terus ya ngomongnya karena cocok, pola pikirnya cocok, karakternya cocok, perilakunya cocok, biasanya hobinya sama, ya, kesukaannya sama, interestnya sama, yang diomonginnya sama, nyambung. Itu sebabnya cocok gitu loh. Ya, tapi nggak semua orang bisa begitu, ya, karena memang menyukai itu masalah kecocokan, saudara. Tapi kalau bicara mengasihi sesama, itu adalah sebuah komitmen yang muncul dari pribadi yang sudah mengalami kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita bisa saling mengasihi ketika kita sudah mengalami kasih Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kasih Allah itu telah dicurahkan. God has poured out His love. Artinya ketika sudah terima Yesus, sudah terima kasih Allah. Kasih Allah sudah ada di dalam dirimu. Berapa banyak dari saudara yang sudah terima Yesus? Lambaikan tangan tinggi, bilang kanan kiri, kasih Allah sudah ada di dalam dirimu. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan berkata di Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32, saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang yang sakit, bukan orang yang merasa dirinya sehat sebenarnya. Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang yang merasa dirinya benar, ya. Dan saudara harus tahu, orang yang sakit, orang yang berdosa itu adalah saudara dan saya. Halo, amin. Kita semua adalah orang-orang berdosa, kita semua adalah orang-orang sakit, saudara, yang dikasihi Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita adalah orang-orang yang sakit dan berdosa. Kata Alkitab seperti itu. Dan demikianlah seharusnya kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya tahu mungkin tidak mudah, saudara, untuk melihat orang-orang yang perilakunya aneh, nyentrik, ya, bahasa Jawa itu apa, nyeleneh dan lain sebagainya. Tapi saudara harus melihat mereka sebagai orang-orang yang sakit, saudara. Orang-orang yang kata-katanya mungkin melukai, kata-katanya tajam, suka mengutuk, berkata kasar. Saudara tahu itu ada masalah dengan hatinya. If you have problem with your mouth, you have problem with your heart. Jadi kalau saudara ketemu orang-orang yang mulutnya itu ya, aduh pedes ya kata, itu saudara harus tahu hatinya itu lagi terluka, saudara. Dan sebelum dia punya namanya mekanisme pertahanan diri. Jadi sebelum aku dilukai lagi, aku yang melukai gitu. Itu karena nggak beres hatinya. Dan saudara harus tahu itu orang-orang sakit, orang-orang yang seperti itu, menjengkelkan, menyebalkan dan lain sebagainya. Kita harus mengerti bahwa kita juga sebenarnya orang-orang yang sama dengan mereka. Kita juga sakit, saudara, sama, kita juga sakit, cuma nggak ketahuan aja, karena kita pintar menyembunyikannya, ya. Dan Tuhan itu tahu persis siapa kita yang sebenarnya, ya. Tuhan tahu persis siapa kita yang sebenarnya, dan toh Tuhan tetap sayang sama kita, dan toh Tuhan tetap mengasihi kita, saudara. Dan menarik karena Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk menyukai semua orang. Halo? Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk cocok dengan semua orang. Jadi nggak apa-apa kalau sudah nggak cocok dengan semua orang. Karena memang Tuhan Yesus juga nggak perintahin kita untuk cocok sama semua orang. Tuhan Yesus juga nggak perintahin kita untuk menyukai semua orang. Tapi yang Tuhan Yesus perintahkan adalah saudara harus mengasihi semua orang. Meskipun nggak cocok, meskipun saudara nggak menyukai mereka. Kita nggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Karena orang itu punya standarnya masing-masing, saudara. Stres lah saudara kalau hidupmu hanya mau menyenangkan semua orang. Ya, itu pasti gambar diri rusak tuh. Karena
berusaha mendapatkan self esteem, harga diri dari pengakuan orang lain, itu juga rusak kan. Minggu lalu saya sudah bilang pujian yang sia-sia itu, ya, harga diri berdasarkan pengakuan orang, stres saudara, karena orang tuh punya standar berubah-berubah terus, ya. Jadi tujuan hidup kita bukan menyenangkan semua orang. Yesus saja tidak menyenangkan semua orang, saudara. 12 murid, 1 berkhianat, yang Yudas Iskariot. Yesus berkhotbah, tetap aja ditolak sama ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus tidak menyenangkan semua orang, tapi hidup Yesus menyenangkan hati Tuhan. Karena fokus Yesus adalah Bapa di surga. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Berhentilah untuk saudara berusaha menyenangkan semua orang, ya. Tapi marilah kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintahnya. Kita gak suka sama orang itu, tapi kita tetap mau mengasihi orang itu. Karena kasih adalah sebuah komitmen. Kasih adalah sebuah keputusan. Sama seperti Allah telah mengasihi kita, orang-orang yang sakit ini, orang-orang yang berdosa ini, maka kita juga belajar. Saya pakai kata belajar, ya, karena memang itu gak instan. Itu butuh latihan, butuh exercise. Belajar untuk mengasihi para haters, orang-orang yang benci sama saudara, orang-orang yang sulit, orang-orang yang aneh, orang-orang yang menyebalkan, merepotkan, mengganggu saudara, orang-orang yang menjengkelkan saudara. Belajarlah untuk mengasihi mereka. Kalau saudara merasa susah, maka ini aja yang saudara ingat, ada fokus bagus. Kapasitas atau kemampuan kita untuk mengasihi orang lain itu berbanding lurus dengan penghayatan kita terhadap kasih Allah. Ingat kasihnya. Kalau saudara lagi susah mengampuni orang, ingat kasih Allah, ingat pengampunan Allah terhadap diri saudara, ya. Karena memang kita nggak bisa mengasihi orang sebenarnya. Yang bisa membuat kita mengasihi orang adalah kasih Allah di dalam kita. Jadi dengan lebih banyak kita mengingat akan kasih Allah pada kita, itu akan memampukan kita mengasihi. Dengan kita lebih banyak mengingat akan pengampunan Allah pada kita, maka itu akan memampukan kita untuk mengampuni. Dengan kita mengingat keberdosaan dan sakitnya kita di hadapan Allah, tapi Allah mengasihi kita, maka itu akan memberi kita kemampuan untuk berempati terhadap mereka yang berdosa. Kita tetap benci sama dosa. Ingat, dosa itu harus ditegur, ya. Tapi menegur di dalam kasih. Kita benci dosa, tapi kita mengasihi orang berdosa. Ini memang tipis banget, ya. Yang butuh wisdom, butuh hikmat, dan perlu self control, ya, untuk bisa melakukan ini. Bahkan kalau saudara perlu jaga jarak sama orang, silakan lakukan itu. Karena memang kita harus mengakui, ini kalau dalam kasus rumah tangga, ya, ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita mengasihi orang, tapi kalau orang itu berbahaya, orang itu mengancam nyawa kita, ya, karena dia pukulin saudara atau dia melakukan hal-hal yang secara fisik bisa membahayakan nyawa saudara. Yes, kita mengasihi, tapi kita jaga jarak sama orang itu. Jangan bodoh juga, ya, karena dia membahayakan nyawa. Artinya saudara boleh berpisah dari orang itu untuk sementara waktu sambil terus mendoakan orang itu supaya dia bertobat, ya. Atau mungkin nggak secara fisik, tapi saudara mengalami mental abuse. Jadi kalau saudara kumpul sama dia, dia rusak emosi saudara, dia rusak mental saudara dengan caci maki, dengan kata-kata pressure, intimidasi, provokasi. Ya, saudara harus jaga jarak sama orang-orang yang seperti itu, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mengasihi, yes, tapi jaga jarak, ya. Saudara harus jaga jarak, harus pakai hikmat. Karena kalau saudara sama dia terus setiap hari, saudara dengar terus itu kata-kata kotor, caci maki, dan kutukan, itu akan merusak mental saudara juga. Itu sebabnya kita, menurut saya, nggak apa-apa untuk jaga jarak dengan orang-orang tertentu, tapi kita tetap mengasihi mereka. Kita nggak pahit sama mereka, kita nggak benci sama mereka, kita nggak memusuhi mereka. Kita tetap mendoakan mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Karena orang-orang begitu kan sakit, kan. Jadi doa kita adalah supaya mereka mengenal Tuhan. Karena kalau mereka kenal Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, maka hidup mereka baru bisa berubah. Ini yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena saling mengasihi adalah sebuah kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, by this all men will know that you are my disciples. Nah, if you love one
another. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku bukan karena kamu bilang haleluya, puji Tuhan, shalom, God bless you, sudah pakai kalung salib gede-gede gitu ya, sudah pakai kaos Jesus gitu. Enggak. Tuhan Yesus enggak ngomong begitu soalnya, ya. Tuhan Yesus bilang, kalau mau orang lain tahu kamu adalah murid-muridku, kata Yesus, maka kamu harus saling mengasihi. Ini alasan, saudara, karena kita ingin orang-orang lain tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dan kata tahu di sini, saudara, ya, menggunakan will know, ya, know. Kata know atau tahu di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, yang artinya to know by experience. Ya, katanya people don't care how much you know until they know how much you care. Weh, saya tiba-tiba ingat lagi tuh quotation dari mana itu. Orang nggak peduli dengan seberapa banyak kita tahu sampai mereka tahu seberapa kita memperhatikan mereka. Karena memang salah satu bahasa kasih adalah attention. Ya, salah satu bahasa kasih adalah memberi perhatian. Bahasa kasih melayani juga, membangun juga bahasa kasih, ya, mengampuni, ada banyak, memberi, ya, itu semua, saudara, karena kasih itu harus ada ekspresinya dan orang baru bisa benar-benar mengerti, mengalami gitu secara pribadi ketika mereka dikasihi. Ya, memang kita bisa dengan mudah ngomong kau sahabat, gampang ngomong doang, kau saudaraku, ya tiada yang dapat. Tapi kan setelah itu that's it, selesai. Ya, kita nggak pernah mau tahu dia lagi bergumul apa gitu. Makanya kenapa ada cool online? Ya, ini online, saudara, ya, karena lagi pandemi. Karena di cool ada breakout room. Jadi di breakout room 5-6 orang masuk untuk saling sharing, saling curhat, di mana kita ngedengerin orang. Ya. Ternyata hidup ini memang nggak mudah. Hidup ini sulit. Ya. Ada banyak sekali struggle yang dialami oleh tiap orang. Nah, di breakout room itulah, di cool itulah kita bisa saling memperhatikan gitu. Kita bisa saling mendengarkan, kita bisa saling mendoakan. Waduh, ternyata hidup ini susah ya. Ada banyak orang-orang yang capek dengan hidup ini. Banyak orang-orang yang lelah dengan hidup ini, saudara, ya. Karena pressure, tekanan. Dan mereka cerita itu di cool, di community of love. Nggak mungkin di Sunday service begini. Ya, Sunday service saudara hanya mendengar visi, saudara dibagikan, diimpartasikan visi. Tapi untuk sharing kan kita nggak bisa banyak begini. Ya, makanya saya mengajak saudara jangan hanya aktif di Sunday service, tapi marilah aktif setiap hari Rabu, ya, supaya saudara bisa berbagi, curhat gitu ya. Karena dunia ini makin lama makin jahat, saudara, ya. Manusia tuh makin cinta uang, manusia tuh makin kehilangan kasih satu sama lain, kebencian dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar ada di tengah serigala, kata Yesus. Kamu tuh bagaikan domba di tengah serigala. Ini orang-orang serigala buas yang siap menerkam, menghancurkan hidup saudara. Saudara butuh komunitas. Tentunya komunitas kecil, bukan komunitas besar. Karena yang bisa mendengarkan kita kan komunitas kecil, ya, 2-3 orang, ya, paling banyak 5 lah. Gitu. Disitulah kita bisa saling mengekspresikan atau mempraktekkan kasih ini, saudara, ya. Kata murid di sini, ya, disciples ya bahasa Inggrisnya. Kata murid itu menggunakan kata Yunani matetes, saudara. Matetes itu artinya orang yang selalu nempel, selalu berdekatan, selalu terkoneksi dengan seorang untuk mendapatkan ilmu melalui pengajaran maupun pengalaman. Itu kata murid atau matetes. Jadi ketika kita mengatakan saya adalah murid Yesus, maka itu artinya hidup Yesus itu harus dinyatakan melalui hidup kita. Ada sebuah quotes yang berkata, goal dari pemuritan bukanlah semakin bertumbuhnya pengetahuan tentang Kristus, tetapi goal dari pemuritan adalah, ini evaluasi buat saya dan gereja-gereja, ya, karena gereja ada kan karena amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ya, itu gereja ada karena amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Nah, murid Yesus itu artinya bukan sekedar memberi banyak pengetahuan tentang Yesus Kristus, ya, kelas-kelas pengajaran Bible study itu bagus, very good, tapi nggak cuman pengetahuan yang bertumbuh, tapi yang dirindukan oleh Tuhan ketika Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa murid, itu artinya pergi jadikan semua bangsa serupa dengan
diriku. Nah, kalau bicara keserupaan dengan Yesus nggak cuma pengetahuan, tapi bicara soal karakter. Nah, karakter ini saudara yang menjadi tantangan buat kita. Keserupaan dengan Yesus itu bicara kehidupan yang diubahkan. Ya, saudara yang tadinya pemarah sudah jadi lebih mudah untuk menguasai diri. Ya, saudara yang tadinya ngomong kotor sekarang sudah lebih mudah untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun. Saudara yang tadinya sulit sekali mengampuni orang, hidup dalam kepahitan, sudah sekarang lebih mudah untuk mengampuni. Nah, kalau itu terjadi, berarti saudara sudah mengalami transformasi sebagai murid Yesus. Dan itu kehendak Tuhan. Dan ini PR gereja seumur hidup. Saya pikir ini PR, ini homework dari seluruh gereja di dunia, saudara. Bagaimana membawa orang gak cuma terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi bagaimana membawa orang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu seumur hidup menjadi challenge buat gereja, buat saudara dan saya tentunya. Karena bicara soal Kristen, saudara, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, kata Kristen itu muncul pertama kali di ayat ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Christians. The disciples were first called Christians. Jadi kata Kristen itu munculnya dari mulut orang yang gak percaya Tuhan. Kata Kristen itu gak pernah muncul dari mulut Yesus, gak pernah muncul dari mulut orang-orang percaya. Gak ada. Kata Kristen, Christians itu munculnya dari orang-orang yang gak percaya. Karena orang-orang yang gak percaya di kota Antiokhia itu melihat nih murid-murid Yesus ini, loh kok mereka gaya hidupnya, cara pikirnya, cara bicaranya, cara bergaulnya, cara membangun hubungan, cara mengambil keputusan seperti Yesus. Dan ketika orang-orang itu melihat mereka seperti Yesus, mereka bilang Christians. Ya, nah, kata Christians atau Kristen itu saudara dari kata, saya nggak catat, dari kata Yunani Kristanoi. Kristen itu artinya Kristanoi, bahasa Yunaninya. Kristanoi itu artinya seorang orang yang berkomitmen mengikut Kristus dan seorang yang berbicara, bertingkah laku dan bersikap seperti Yesus. Dulu di Amerika ada kegerakan namanya WWJD, What Would Jesus Do? Itu ada kaosnya, ada gelangnya, ada banyak sekali dulu tahun-tahun 90-an kalau nggak salah. Tapi itu gerakan yang bagus. What would Jesus do? Ya, saudara yang lagi bergumul mencari pasangan hidup misalnya, saudara yang lagi bergumul dalam mengelola keuangan, saudara yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan emosi, saudara bisa tanyakan pada diri saudara, ketika saudara dealing dengan hal-hal tersebut, kira-kira Yesus akan merespon seperti apa ketika Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti? Bagaimana respon Yesus? What would Jesus do? Dan saya pikir ini sebuah perenungan yang baik, saudara ya. Setiap kali kita mau mengambil keputusan dalam hidup ini, kita selalu berpikir, kalau Yesus ada di posisi saya, apa yang akan Yesus lakukan? Kalau Yesus sedang ada dalam pergumulan seperti yang sedang saya alami, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Saudara tahunya dari mana? Dari Alkitab. Karena Alkitab menjelaskan bagaimana Yesus merespon segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Merdeka. Galatia 5, karena ini adalah kemerdekaan, maka saya harus kasih ayat tentang kemerdekaan. Haleluya. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Tadi saya pikir Evan akan berkata merdeka, merdeka, merdeka. Ternyata enggak ya, jadi saya aja. Merdeka, ternyata saudara hidup di dalam kasih. Ada hubungannya dengan kemerdekaan. Loh, kok bisa? Coba lihat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Kita lagi merayakan ucapan syukur kemerdekaan Korea 15 Agustus dan Louis dibaptis tepat di kemerdekaan Korea, saudara ya. Tanggal 15 Agustus. Dulu kita juga membaptis Emily, orang Malaysia. Hujan deras sama 15 Agustus juga. Itu hujannya deras banget, nggak mau berhenti itu hujan. Dan saya bilang gimana, mau mundur aja? Terus dia bilang enggak, maju terus. Oke, maju terus. Ya, jadi saya baptis di tengah hujan yang deras. Ya, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, di tengah angin typhoon yang sangat kencang, siapa itu? Oveli. Aduh, itu nggak ada orang di laut, saudara ya. Semua orang Korea sembunyi. Semua toilet, restroom, semua tutup ya. Tempat mandi semua tutup karena memang itu angin topan keras sekali, saudara. Nggak ada orang datang ke Eluwangi. Tapi kita berhasil baptis Feli.
Saya salut juga sama Feli yang tetap berdedikasi. Mau mundur atau tunda? Enggak, udah Pak, udah di sini, ya udah maju aja. Ya udah maju ya. Kira baptis juga. Haleluya, Saudara ya. Kemerdekaan kita lihat bersama ayatnya. Kenapa sampai ke situ ceritanya ya? Galatia 5, kemerdekaan Korea. Galatia 5, 13-14 kita baca bersama 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Amin. Saudara, ketika saudara ada di dalam Yesus, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Tidak ada penghukuman kekal bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Yang ada adalah hidup kekal. Amin. Neraka bukan menjadi bagian kita, karena kita nggak lagi terpisah dari Allah, tapi kita sudah terkoneksi dengan Allah. Kita punya persekutuan dengan Allah. Itulah keselamatan, itulah hidup yang kekal. Dan bagian atau tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah dimerdekakan, telah diberikan kemenangan, itu adalah saudara harus mempertahankannya. Kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan telah berikan harus dipertahankan. Dengan cara apa? Hidup dalam kasih. Bahkan kenapa setiap kali saya akhiri khotbah saya bilang keep winning ya. Kita gak berusaha mengejar kemenangan, karena kemenangan itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah menang, posisi kita tuh sudah menang. Tapi sekarang tanggung jawab kita adalah mempertahankan kemenangan yang Tuhan telah kasih. Maka saya bilang keep winning. Artinya terus pertahankan kemenangan Yesus yang sudah diberikan dalam hidup kita. Bukan kita yang menang atas dosa, Yesus yang menang atas dosa. Dan ketika kita percaya Yesus, maka kita pun punya posisi menang atas dosa, menang atas segala ikatan-ikatan atau belenggu. Tapi kan saudara harus tahu, belenggu itu tetap mengejar kita kan. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab untuk memproteksi diri kita supaya kita tidak lagi balik kepada kehidupan kita yang lama, supaya kita tidak lagi balik dalam belenggu atau ikatan-ikatan sesuatu yang membuat saudara kecanduan, yang membuat saudara nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Hati-hati, itu masih ngejar sampai kita bertemu Yesus, saudara. Itu masih ngejar. Sama ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka sudah merdeka, tapi Mesir kejar mereka. Mereka tetap dikejar sama tentara Mesir. Saudara, mereka tetap dikejar dengan cara pikir Mesir. Mereka tetap dikejar dengan pola pikir Mesir. Dan Tuhan butuh 40 tahun untuk membebaskan Mesir dari pikiran mereka. 40 tahun lama banget. Hanya semalam mereka bebas dari Mesir, tapi 40 tahun untuk membebaskan Mesir dari hidup mereka. Saudara, kita hanya cukup 1-2 menit mungkin untuk terima keselamatan dengan kita berdoa. Tapi untuk saudara mengalami proses pengudusan seperti Yesus, saudara butuh seumur hidup. Ya, itu sebabnya salah satu ciri untuk bisa menikmati kemerdekaan yang sejati dari Tuhan adalah kita harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kasih tidak ada kekhawatiran. Kalau saudara hidup penuh ketakutan, kecemasan, kurang kasih itu. Ya, karena Alkitab bilang kalau saudara punya kasih, kasih nggak punya ketakutan, kasih nggak punya kekhawatiran. Kenapa? Karena kita percaya Allah kita itu mengendalikan, menguasai, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup dan masa depan kita. Dan ku tahu Bapakku itu bisa dipercaya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ya. Lewat lembah cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Saya undang para pelayan maju ke depan. Hari ini kita belajar 2 hal. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kasih adalah perintah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mengasihi walaupun kita tidak menyukai, ya nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus memang nggak memerintahkan kita untuk cocok sama semua orang. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk menyenangkan semua orang. Tuhan Yesus tidak perintahkan kita untuk menyukai semua orang. Ya, meskipun saudara nggak menyukai orang itu, tapi saudara dan saya tetap mengambil keputusan untuk mengasihi orang itu. Artinya apa? Kita tetap mendoakan orang itu mengalami yang terbaik dalam hidupnya. Dan yang terbaik bagi orang itu adalah keselamatan. Ya, ketika orang itu terima anugerah keselamatan, itu adalah yang terbaik. Itu akan kita bahas nanti di minggu terakhir. Bagaimana sebagai komunitas kita outreach, ya, bagaimana kita reach out, communities, ya, cities and nations, bagaimana kita menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hidup ini bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang Tuhan dan orang lain. Dan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena itu adalah
kesaksian bahwa kita adalah murid Yesus. Dan bonusnya saudara, kalau sudah hidup di dalam kasih, saudara akan hidup lebih sehat. Ya kan, dikatakan kasih merupakan prediktor terbaik untuk kesehatan yang lebih baik. Jika orang mau hidup sehat, dia harus mengalami kasih dalam hidupnya. Jika orang mau hidup sehat, ya tentu pola makan juga ya. Pola makan, olahraga, ya itu iya. Ya, tetapi ketika saudara belajar memberi dan menerima kasih dalam hidup saudara, selain pola makan, selain pola hidup, olahraga, kasih itu juga bisa membuat tubuh, jiwa, roh kita jadi sehat, saudara. Itu sebabnya marilah kita belajar mempraktekkan firman Tuhan ini, karena kita semua mengasihi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau menyanyikan lagu Your Love is Higher. Haleluya. Kalau hari-hari ini sudah merasa susah ngasihin orang, ya datanglah pada kasihnya. Karena kasih itu sudah diberikan dalam diri kita. Ingatlah akan Dia. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Bapa, kami terus mau belajar menghayati dan mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebab itulah yang memampukan kami untuk bisa mengasihi orang lain. Kami mau terus belajar menghayati dan mengingat akan besarnya pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Karena itulah yang akan memampukan kami untuk mengampuni orang lain. Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang sakit, kami adalah orang-orang berdosa, kami tidak layak, tidak pantas untuk dikasihi Tuhan. Tapi Kau tetap mengasihi, Kau tetap terima kami, Kau tetap mengejar kami dengan kasih karunia-Mu, dan Kau tetap memberi kami kesempatan dan kepercayaan untuk memulai lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti bahasa kasih-Mu, sehingga itulah yang memampukan kami untuk kami juga bisa membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, di keluarga kami, secara khusus di komunitas rohani, di komunitas orang-orang percaya yang ada di BIC Korea ini. Tuhan, biarlah meskipun kami ngerti kami gak bisa cocok dengan semua orang, kami juga mungkin tidak bisa menyukai semua orang, tapi kami tahu kami mau mengasihi semua orang. Dan hari ini kami mengambil keputusan untuk mengasihi semua orang, Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus, dan itu adalah kesaksian bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan di hari kemerdekaan ini. Kami tahu Tuhan juga sedang melepaskan kuasa kemerdekaan untuk setiap orang yang sedang ada dalam ikatan belenggu. Apapun mereka yang letih, lesu, berbeban berat, hari ini terimalah kelegaan, terimalah kelepasan, terimalah sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Karena kasih melenyapkan segala ketakutan, kasih melenyapkan segala kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan. Kasih membuat hidup kita kuat, sehat, bertumbuh dan terus berbuah sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan yang memetraikan semua firman yang sudah disampaikan secara sederhana, tapi kuasa Allah akan terus memampukan setiap kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyempurnakan ibadah di hari ini Tuhan, dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan yang mengasihi kami. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua
merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau hidup saling mengasihi satu sama lain. Sama-sama katakan amin. Keep winning. God bless you. Merdeka.